Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan hak asasi manusia pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kita masuk ke pertama, itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik UU KIP. UU KIP merupakan wujudان pelaksanaan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang 1945 yang merupakan salah satu HAM dasar. Ketentuan perlindungan HAM dalam undang-undang yang terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Setiap orang tanpa memandang status, usia atau kondisi lain berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi publik. Informasi publik diartikan sebagai data yang dihasilkan, disimpan atau dikelola oleh badan publik, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non-pemerintah yang menggunakan dana publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau kepentingan publik. Yang kedua, kewajiban badan publik untuk membuka informasi. Badan publik wajib menyediakan dan melayani pemerintah informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana. Hal ini menjamin akses informasi tidak terhalang oleh faktor biaya atau prosedur yang rumit. Yang ketiga, pengecualian informasi yang terbatas. Pengecualian informasi yang tidak dapat dibuka hanya bersifat ketat dan terbatas, misalnya informasi yang berhubungan dengan keamanan nasional, rahasia negara, atau privasi individu. Hal ini mencegah penyalahgunaan pengecualian untuk menyembunyikan informasi yang seharusnya terbuka, sehingga melindungi hak masyarakat atas transparansi. 3. Tujuan pelaksanaan yang berorientasi HAM. UU KIP bertujuan agar menyelenggarakan negara dapat diawasi oleh publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, dan mewujudkan pemerintah yang by good governance. Sehingga hal ini merupakan bagian dari perlindungan HAM yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan hak berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Lanjut, kita masuk ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. UU Bantuan Hukum bertujuan menjamin akses keadilan bagi semua warga negara, terutama yang tidak mampu secara ekonomi, yang merupakan salah satu HAM dasar sesuai Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang 1945. Ketentuan perlindungan HAM dalam undang-undang ini antara lain: pertama, definisi dan tujuan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Tujuannya adalah menjamin akses keadilan, mewujudkan persamaan kedudukan di hukum, dan memastikan penyelenggaraan peradilan yang efektif. Yang kedua, penerima bantuan hukum. Selain orang miskin, penerima bantuan hukum juga termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak yang menyandang disabilitas,
Hal ini melindungi hak kelompok yang lebih beresiko mengalami kesulitan dan memperoleh jasa hukum. Yang ketiga, jenis jasa bantuan hukum. Jasa yang diberikan meliputi pemberian informasi, konsultasi, advis, serta menyediakan advokat pendamping untuk menjalankan kuasa mendampingi, mewakili atau membela kepentingan hukum, menerima dalam proses peradilan. Yang keempat, hak atas biaya perkara cuma-cuma. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi juga berhak mengajukan gugatan atau permohonan berperkara secara cuma-cuma di pengadilan dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau dokumen tunjangan sosial lainnya. Hal ini menghilangkan hambatan ekonomi dalam mengakses lembaga peradilan. Dengan kedua undang-undang ini, negara merupakan memastikan bahwa HAM terkait akses informasi dan akses keadilan dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa memandang kondisi ekonomi atau latar belakang. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang bantuan hukum. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.